Halo rekan-rekan, berjumpa dengan saya Ayu Siska dalam mata kuliah perpajakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB atau Biaya Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan. Kita masuk ke materi. Dari aturan pajak bumi dan bangunan, dalam pemerintah kota atau kabupaten ini terdapat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang PRD dan PBB P2. PBB P2 itu adalah perkotaan dan perdesaan. Lalu pemerintah pusat yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Jontur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Sejak berlaku Undang-Undang PDRD, hanya P3 dan sektor lainnya saja yang dijadikan orientasi ke pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat ini P3 ini maksudnya adalah perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dan sektor lainnya. Kita masuk ke objek PBB. Objek PBB dalam pasal 2 Undang-Undang PBB di sini dibagi bumi dan bangunan. Bumi ini adalah permukaan bumi, lalu terdiri dari tanah dan perairan dan ada tubuh bumi juga. Dan bangunan itu merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas tanah ataupun di atas perairan. Jadi ketika kita menghitung PBB untuk P2, walaupun bangunan itu ada di atas tanah ataupun di atas perairan, itu tetap akan kita hitung berapa PBB dari bangunannya. Next, untuk dokumen-dokumen yang digunakan di dalam pembayaran dan pelaporan PBB. Di sini ada SPOP dan SPPT. Pertama akan saya jelaskan tentang SPOP. SPOP ini merupakan surat pemberitahuan objek pajak, yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara SPPT, surat pemberitahuan pajak terhutang, adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan berapa besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Oke, terdapat beberapa objek pajak di dalam PBB yang dikecualikan. Jadi ada beberapa objek, misalkan seperti tanah atau wilayah bangunan yang digunakan oleh pemerintah, entah itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Yang kedua, wilayah untuk hutan lindung misalkan. Ya, kalau misalkan untuk hutan lindung, lalu ada hutan suaka alam, itu tidak akan dikenakan PBB-nya. Lalu lebih jelasnya lagi untuk tempat kepentingan umum seperti musola, tempat beribadah, lalu untuk fasilitas-fasilitas umum itu tidak dikenakan PBB. Berikutnya ada perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik yang ada di Indonesia atau di Bali atau di mana di sekitar wilayah itu tidak akan dikenakan PBB-nya. Dan di berikutnya ada kuburan. Tanah atau wilayah kuburan itu juga tidak dipungut PPh atau PBB. Yang terakhir, apabila objek tersebut nilai jual objek pajaknya lebih kecil daripada nilai jual objek pajak tidak kena pajak, maka hal itu juga tidak akan dipungut PBB-nya. Misalkan NJOP-nya adalah 2 juta, sementara NJOP TKP-nya adalah 12 juta. Nah, dari perhitungan PBB-nya, maka atas objek pajak tersebut terhutang PBB sebesar 0 rupiah. Next, kita masuk ke materi. Contoh. Di sini terdapat contoh seorang wajib pajak yang memiliki objek pajak berupa bumi dan bangunan, tapi objeknya berada di 2 tempat sekaligus. Misalkan di desa A, NJOP bumi sebesar 13 juta, lalu NJOP bangunan adalah sebesar 9 juta. Diketahui di desa B, NJOP buminya adalah 8 juta dan NJOP bangunannya adalah sebesar 10 juta. Berdasarkan aturan, NJOP TKP untuk objek wilayah tersebut adalah sebesar 10 juta. Maka kita akan masuk ke perhitungannya. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mencari NJOP masing-masing tanah dan bangunan di 2 desa tersebut.
Lalu kita akan melihat nilai NJOP yang paling besar. Karena untuk menghitung PBB dengan mengurangi NJOP TKP, kita akan menggunakan NJOP dengan nilai terbesar. Di desa A, NJOP total dari bumi dan bangunan sebesar 22 juta. Sementara di desa B, NJOP dasar sebagai pengenaan PBB-nya adalah sebesar 18 juta. Kalau kita lihat, NJOP tertinggi itu ada di desa A. Jadi, untuk menghitung berapa NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB, kita bisa mengurangi NJOP di desa A dikurangi dengan NJOP TKP, sehingga diperolehlah nilai untuk NJOP untuk perhitungan PBB sebesar 12 juta. Lalu di desa B apakah bisa mengurangi NJOP TKP lagi? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena NJOP TKP hanya bisa digunakan untuk NJOP tanah dan bangunan yang paling besar kalau dibandingkan dengan NJOP tanah dan bangunan di wilayah lain yang dimiliki oleh satu wajib pajak. Jadi satu wajib pajak hanya boleh menggunakan NJOP TKP satu kali pada nilai NJOP wilayah terbesar. Oke, saya akan memaparkan perbedaan tarif untuk NJKP, ya, nilai jual kena pajak. Untuk tarif yang pertama sebesar 40%. Tarif 40% ini digunakan untuk, kalau kita lihat pengenaan PBB untuk pajak pusat seperti objek pajak perkebunan dan kehutanan, itu dikenakan tarif 40%. Lalu, kalau wajib pajak perorangan dengan NJOP atas bumi atau bangunan lebih besar dari 1, miliar juga dikenakan tarif sebesar 40%. Bedanya, kalau untuk NJKP yang tarif 20%, kita melihat nilai NJOP-nya. Nilai NJOP kalau kurang dari 1 miliar, maka tarif yang digunakan untuk menghitung PBB adalah sebesar 20%. Mungkin nanti di dalam modul sudah disampaikan contoh-contoh kapan ketika si wajib pajak ini menggunakan tarif NJKP sebesar 40% dan kapan si wajib pajak ini akan menggunakan tarif yang 20%. Untuk menghitung PBB dan dasar pengenaan PBB ini terdapat dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang PBB. Tarif, ini tarif mutlak ya, tarif mutlak dalam PBB adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaannya adalah nilai jual wajib pajak, nilai jual objek pajak, maaf. Yang berikutnya dasar perhitungannya adalah NJKP. NJKP ini nilai jual kena pajak sebesar 40% dikalikan dengan NJOP. Untuk PBB yang nilainya masih di atas 1 miliar dengan NJOP di atas 1 miliar, maka tarif dikalikan 40% dikalikan NJOP dikurangi NJOP TKP. NJOP ini adalah akumulasi dari bumi dan bangunan. Dan menurut PMK 23 garing PMK 03 garing 2014, NJOP TKP ditetapkan adalah sebesar 12 juta per wajib pajak. Jadi wajib pajak hanya memiliki kesempatan memperhitungkan dan mengurangkan NJOP TKP itu adalah satu kali dalam perhitungan keseluruhan asetnya. Berikut materi tentang BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. BPHTB terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi siapa yang dikenakan pajak di dalam BPHTB? Jadi BPHTB ini kan adalah pajak atas perolehan. Jadi ketika kita memperoleh tanah ataupun bangunan, kita wajib untuk membayar BPHTB-nya. Kita lihat untuk objeknya. Objek BPHTB itu terjadi yang pertama
adanya pemindahan hak. Pemindahan hak ini karena jual beli, tukar menukar, atau hibah. Yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Inilah objek-objek yang dapat dijadikan atau dikenakan BPHTB. Lalu untuk subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi ataupun badan yang memperoleh hak atas tanah ataupun bangunan, ya. Dan dasar pengenaan pajaknya adalah harga transaksi, nilai pasar objek pajak, harga transaksi dalam risalah lelang. Lalu yang berikutnya NPOP kurang dari NJOP PBB. Misalkan, Tuan Aryo ini membeli tanah bangunan dengan NPOP sebesar 100 juta. Sedangkan NJOP dari PBB yang digunakan dalam pengenaan PBB-nya adalah 120 juta. Maka yang dijadikan dasar atau yang digunakan di dalam menghitung BPHTB adalah 120 juta, bukan 100 juta. Nah, jadi kalau misalkan ada nilai antara NJOP yang PBB dengan NPOP, apabila NJOP PBB-nya lebih besar, maka yang digunakan adalah NJOP di dalam PBB daripada NPOP. Itu kalau dibandingkan kondisinya. Dan next ada tarif tentang BPHTB. Kita lihat slide-nya, tarif BPHTB. Cara perhitungan BPHTB adalah dengan mengurangi NPOP dikurangi dengan NPOPTKP lalu dikalikan dengan 5%. Kalau saya jabarkan di dalam contoh, misalkan Tuan Budi ini membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOP sebesar 70 juta. Sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut adalah 60 juta. Nah, caranya kita harus mengurangi terlebih dahulu. NPOP dikurangi dengan NPOPTKP. NPOP-nya adalah sebesar 70 juta, dan NPOPTKP yang berlaku di daerah tersebut adalah 60 juta. Jadi sisanya atau NPOP yang dijadikan dasar pengenaan BPHTB atau pajaknya adalah sebesar 10 juta. Di dalam menghitung BPHTB, kita akan mengalihkan tarif 5% dikalikan dengan hasil pengurangan NPOP dikurangi dengan NPOTPKP. Jadi BPHTB yang terhutang adalah sebesar Rp500.000. Oke, sekian overview dari materi PBB dan BPHTB. Lebih lengkapnya dapat diakses di modul yang akan dibagikan. Selamat belajar dan terima kasih.